dengar baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gambar. Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus, DPT-nya Pak Luhut tidak kalah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi gingsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi gingsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Raw Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Raw duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, Hakim Ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, Hakim berkata dengan suara tenang namun tegas. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun Hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, Saudara Dumatno Budi Utomo. Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera.
Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Raw Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. Dia datang? Serius? Sementara di kubu seberang, Raw hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo? Benar, Yang Mulia, jawabnya. Suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan. Baik, hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Anak Dumatno muncul akui ijazah Jokowi milik ayahnya. Jokowi akhirnya diminta bertanggung Oke, halo Sobat Bongkar Tuntas, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya, ini berkaitan tentang isu politik yang sedang berjalan dan menjadi pembicaraan publik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial saat ini. Teman-teman, di sini juga terdapat berbagai macam pendapat-pendapat dan juga tanggapan daripada netizen-netizen dari isi cuplikan video tersebut. Teman-teman, jika ada juga tanggapan dari teman-teman, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang beredar ini. Di sini disampaikan oleh Mohim Melik yang mengatakan udah jelas palsunya kenapa para penyidik diam terus. Syahril Tambang mengatakan harus diadili Mulyono itu. Harip Arip mengatakan Dumatno dengar itu Jokowi maling ijazah. Holis menyampaikan pendapatnya yaitu kalau pemimpin busuk dari kepalanya hancurlah semuanya. Alex Sukarni mengatakan adili Jokowi. Carl Fiction mengatakan UGM kan Universitas Geng Mulyono. Firman Budun mengatakan kurang ajar sekali Jokowi PKI tulen itu. Teman-teman, Arif Hekso Sugiandono mengatakan Jokowi manusia nggak punya malu alias rai gedek menjijikan. Disampaikan oleh Suryani, termul keluar berarti termul hanya segelintir orang. Disampaikan oleh akun Google, berat kasus mencuri ijazah orang lain buat mimpin negara penipu korupsi, wah hukum pancung cocok. Adi Sunarno mengatakan, dengarkan jeritan rakyat yang telah menggajimu. Rakyat menuntut tegaknya hukum, jangan diam dan diam. Baluyoyo mengatakan penguasa pejabat zolim. Teman-teman, disampaikan oleh Nurmila Sari, kami harap kepada negara untuk menjamin keselamatan keluarga saksi. Sukran Vivo mengatakan sudah dari awal bahwa ijazah itu palsu, tapi termul-termul itu membela mati-matian demi dapat jabatan dan duit. Rianto mengatakan Prabowo yang terhormat, dengarkan suara rakyatmu sebelum ada tragedi. Teman-teman, disampaikan oleh Julius Noersal yang mengatakan mantap begitu ucapan pendemo malah telinga matamu, hai pejabat. Zinual Hambra mengatakan sadarlah para penegak hukum, rakyat kalau sudah marah, negara kalah, hukum jangan dipermainkan. Romiro mengatakan kalau benar palsu ijazah si Jack, segera adili si Jack bersama pengacaranya, karena pengacaranya membela yang sudah bersalah. Maman Karnani mengatakan, kalau Wawo nggak ngambil tindakan terhadap si Jokowi atas kejahatan dan kedustaannya, maka tinggal tunggu gerakan rakyat untuk menepalkan si Jokowi. Dan juga Anda Wawo, jangan coba-coba melawan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, Anda hanyalah kacung pelayan yang dipilih oleh rakyat untuk mengurus negara, rakyat dengan baik untuk mensejahterakan rakyat. Disampaikan oleh Nur Salam Zulfikhar yang mengatakan tragedi 98 jilid 2.
akan kembali terulang, rapatkan barisan rakyat dan mahasiswa jika kasus Jokowi tidak segera ditangkap dan diadili segera. Julius Noersal mengatakan, matamu tidak ada yang mamanya ijazah pakai kacamata sekalipun orang rabun buta, cuma Jokowi lah manusia palsu pakai mata tertutup. Pebalap mengatakan yang membela Jokowi dan yang membuat gaduh Indonesia serta yang merusak tatanan dan hukum Indonesia harus diadili semua. Yetrizal mengatakan, ayo sita semua uang rakyat yang dia simpan oleh Jokowi di mana saja dan hentikan gaji pensiunnya Jokowi selamanya. Car Fiction mengatakan kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cucu Atuk mengatakan kalau cerita ini benar, ayo Pak Polisi tangkap orang yang memalsukan ijazah itu. Tunggu apalagi masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun kepastian hukum yang benar dari penegak hukum saat ini. Teman-teman, disampaikan oleh Nurmila Sari, bubarkan UGM, pecat polisi, jaksa, dan hakim yang jadi termul. Itu baru Prabowo tegas dan tidak pandang bulu sebab 01 di negeri ini ada Prabowo. Jufri mengatakan penegakan keadilan untuk kasus ijazah palsunya Jokowi sepertinya sudah tidak bisa lagi ditoleransi buat para penegak hukum khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Rakyat tak perlu patuh terhadap hukum karena hukum itu dipermainkan oleh para penegak hukum sehingga penegakan tak perlu lagi lewat jalur hukum. Hedi Wulan mengatakan itulah pemerintahan Indonesia lebih biadab dari penjajah. Buktinya setiap kali melihat rakyatnya mudah mencari nafkah, selalu dibuat peraturan yang justru mempersulit rakyat dan menguntungkan para oligarki. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Dedeng-Dedeng yang mengatakan cepat adili agar jelas yang benar tetap akan menang, walaupun banyak rintangannya. Rukiati mengatakan negara ini dirusak sejak zamannya Jokowi dilanjutkan Prabowo. Kuntoro mengatakan Mbak Rahma Sarita tetap semangat. Disampaikan oleh Hadi Wibowo, berita YouTube tidak jelas katanya Dumatno hadir terus bilang sudah meninggal. Tidak jelas bro. Bella Dewi mengatakan sudah banyak kejanggalan. Winarno mengatakan pret. Disampaikan oleh Rus Dirkus mengatakan kamu semua cuma teriak hak dan gak gunanya. Teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video ini dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.